Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah setia Masjid An-Nida TPI, jamaah yang senantiasa mencintai acara ini, yang nikmatnya sedekah, semoga senantiasa selalu Allah limpahkan kepada kita semua sebuah keberkahan. Allah kabulkan segala hajat dan doa-doa kita. Allah lindungi kita dari segala macam mara bahaya, dan Allah selamatkan kita dari godaan tipu muslihat syaitan laknatullah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya semoga hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semua. Sebab di hari ini kita telah memasuki hampir pertengahan di bulan Sya'ban. Yang pastinya kalau kita sudah memasuki hampir pertengahan di bulan Sya'ban, harus banyak yang kita persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang diajarkan pada bulan Rajab, kita minta keberkahan di bulan Rajab, kita minta keberkahan di bulan Sya'ban, pun kita minta disampaikan umur kita sampai masuk di bulan Ramadan. Harapan kita semoga pemirsa yang ada di rumah dan kaum muslimin dimanapun saja berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah tambah keimanannya, Allah tambah rezekinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang persiapan Ramadan bersama dengan dua guru kita, Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Misbah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, pemirsa, nikmatnya sedekah, baik yang di depan layar kaca maupun yang hadir di Masjid An-Nida TPI ini, dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan punya hajat, ya. Di antara masalah kita adalah dosa kita tentu saja, bukan cuma sekedar dunia kita. Maka datangnya bulan suci Ramadan adalah sesuatu yang harusnya kita rindukan betul. Harusnya kita rindukan betul. Hari ini kita akan mempelajari apakah kita termasuk kriteria yang bulan puasa tahun kemarin diterima oleh Allah atau tidak. Ya. Ukuran ini memang tidak mesti, karena ini hanya ukuran muhasabah saja. Jadi jangan kemudian dijadikan sesuatu yang menyusahkan diri, tidak. Tapi ini semata-mata untuk memuhasabahkan diri saja. Mari kita baca ayatnya dulu ya. Ayat ini sangat populer karena hampir semua orang Islam ini hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sama-sama tahu tuh ya, bahwa diwajibkan kita berpuasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua bertakwa. Nah sekarang pemirsa, saya akan ajak pemirsa langsung ngebut, melihat bagaimana keadaan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita dianggap bertakwa, maka akan ada paling kagak 3 kejadian. Yang pertama di dalam surah At-Talaq di ujung ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di ujung ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di ujung ayat yang kelima, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'zim lahu ajra. 3 tanda ini kalau enggak ada, maka bulan puasa yang kemarin, tanda tanya dah tuh, apakah kita diterima atau tidak. Ya, kita akan lanjutkan tapi setelah yang satu ini. Pemirsa dan semua jamaah yang di Masjid An-Nida serta guru kita semua, Kiai Ahmad Misbah. Saya termasuk yang sempat khawatir ya ketika saya mendapati sekian Ramadan berlalu, sementara kok sepertinya tidak ada perubahan dalam hidup saya waktu itu.
Karena alat ukurnya buat saya jelas sekali. Berpuasalah kamu semua, ya. La'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa. Orang yang dianggap bertakwa sama Allah disebut nih paling kurang 3 kali cirinya lah, 3 kali hasilnya seperti apa. Saya baca ulang pemirsa. Yang pertama adalah di dalam surah At-Talaq di ujung ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan carikan dia jalan keluar. Ini harusnya buat mereka-mereka yang sekarang ini punya problem, punya persoalan hidup, ya, punya hajat, punya satu hal yang menghimpit. Pertaruhannya ini ya bulan puasa besok ini. Kalau derajat puasa dia nyampe pada derajat puasanya orang-orang yang disebut dengan tattaqun, maka ya secara teorinya harusnya habis Idul Fitri derajat dia naik, seng gitu. Lahu makhraja, buat dia jalan keluar. Nah kebanyakan ada juga orang-orang yang begitu bulan puasa selesai, enggak begini nih. Tapi malah begini gitu. Ini ada apa ini? Ada sesuatu yang perlu kita betul-betul kaji. Saya cuma bacain dulu ciri-cirinya. Nanti terserah pemirsa semua kita muhasabah. Kita masih ada hari Rabu besok untuk menuntaskan apa yang kemudian kita kaji pada hari ini sebagai sebuah permulaan. Saya teruskan dulu. Bahkan bukan saja dia dapat jalan keluar, tapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia bakalan dikasih rezeki yang kagak kira-kira, yang enggak diduga-duga. Gampangnya begini. Kalau antum pada nih karyawan 2 juta tiap bulan gitu ya. Begitu setahun 24 juta. Tapi itu Ramadan tahun 2008. 2009 2 juta juga gitu ya. Sampai akhir tahun 24 juta juga. Kan gak ada peningkatan tuh dari sisi kira-kira matematika angka pendapatan. Bolehlah saudara curiga. Jangan-jangan puasa yang tahun 2008 itu tidak masuk pada derajat tattaqun. Ternyata 2009 ke 2010, dihitung-hitung 2009 pendapatan 24 juta juga. Bisa jadi derajat puasa kita di tahun 2009 enggak ngepek. Udah mau belum puasa lagi besok masih segono-gono juga. Berarti kan gak bunyi nih ayat. Katanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kok gak bunyi? Nah, wa ba'du tentu saja kita harus sepakat dulu bahwa memang tidak semua rizki itu berarti duit. Bisa jadi saudara tahun 2008 anak 3. Sudah bertahan dari tahun 2005 3. Ternyata tahun 2009 istri hamil. Tahun 2010 ini keluar tuh jabang bayi. Nah itu rizki juga bisa jadi diterima. Karena wa yarzuqu min haitsu la yahtasibnya nongol atau anak gitu. Atau kesehatan atau yang lain-lain. Jadi pemirsa ya ini sih boleh diterima boleh kagak. Ya logika berpikirnya kira-kira begitu. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun supaya kamu semua bertakwa. Sedangkan siapa orang yang bertakwa dan bagaimana orang yang bertakwa dijelaskan. Orang-orang yang bertakwa maka mereka adalah orang-orang yang kemudian Allah jadikan jalan keluar buat kesulitannya. Allah tambahkan rizkinya. Ya. Disebut lagi di ayat 4 akhirnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau dia masuk derajat orang bertakwa mestinya urusannya jadi pada mudah gitu. Masya Allah mestinya tahun 2008 2009 itu ya. Mudah urusannya karena 2007 kita juga puasa. Ternyata 2008 malah tambah ribet. Ada apa dengan puasa kita tahun 2007 gitu. Jangan-jangan puasa kita tidak termasuk puasa derajat orang bertakwa. Terus ayat 5-nya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dia punya dosa dan Allah naikkan dia punya derajat kira-kira gitu atau dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran yang terakhir ini rada nentermin.
Ukuran yang terakhir ini rada nenteremin karena nggak kelihatan tuh soal dosa. Ya, nggak kelihatan kayak tadi tuh soal rezeki nambah jelas. Soal yang lain-lain keluar tulisan ada. Tapi soal ampunan emang jarang orang berasa. Padahal derajat diampuni itu adalah fadilah semua amal yang paling hebat itu. Mau dia sholat malam kek, mau dia duha kek, mau dia sedekah kek. Ampunan itu surganya Allah dan ditutupnya neraka adalah sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada fadilah apapun yang implikasinya adalah di dunia. Moga-moga tidak ada puasa kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha menyempurnakan semua yang kurang-kurang. Cuman bentuknya aja yang kita kudu paham. Barangkali mudah-mudahan kita udah diampuni Allah. Lah karena pikiran kita adalah kita mudah-mudahan udah diampuni Allah, jangan bikin lagi begitu yang baru. Ya, kita azan dulu, kita sholat subuh dulu pemirsa. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai awal 1 Ramadan tuh dari mana sih ngitungnya bersama Kiai Ahmad Misbah. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Beruntung deh pemirsa yang ada di rumah ya. Masih sempat ke masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalaupun kita meninggal pagi ini, kita pernah mencatatkan diri, pernah sholat berjamaah di masjid. Sholat subuh lagi. Kalau sholat subuh berjamaah, faka'annama qoma lailah. Seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Masya Allah. Berkah banget ya. Kalau sholat isya berjamaah, faka'annama qoma nisful lailah. Yang sholat isya berjamaah di masjid, seakan-akan dia sholat malam setengah malam. Nah, kalau yang sholat subuh, faka'annama qoma lailah. Seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Nah, kalau yang orang sholat lohor ya, 4 rakaat tuh qobliyahnya, itu sama dengan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Makanya saya mah agak sayang tuh kalau dapetin masjid yang qomatnya buru-buru. Ya, kan ada nih yang dia nungguin orang sholat salam terakhir. Jadi habis azan gitu kan ya. Terus kan orang qobliyah tuh. Habis qobliyah, sebelum lagi kita sempat 2 rakaat yang kedua, muadzin atau qomat gitu. Loh, baru suka nyesek gitu hati. Karena pahalanya itu dia seakan-akan sholat malam ya di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kan belum tentu kita dapat. Nih besok nih Ramadan nih. Benar-benar belum tentu dapat, masih nebak-nebak gitu. Yang mana nih? Sampai Rasulullah sendiri kagak tahu kan diceritakan seperti itu karena emang dirahasiakan supaya kita semua berlomba-lomba untuk dapatnya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau kita saat ini bisa sholat berjamaah, apalagi subuh, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa, benar-benar nih bulan suci Ramadan nih benar-benar harus kita rindui. Terutama saudara-saudara yang lagi butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak dosanya. Ya. Lagi mulai ngerintis usaha. Lagi mulai aja kerja. Lagi ada yang karirnya mentok habis. Bahkan lagi ada yang disikat gitu, dimatiin gitu. Wah, ini harus dikangenin nih bulan suci Ramadan besok ini. Sebab yang tadi tuh, tapi ntar insya Allah kita bahas Rebo dah. Terutama ya tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Ya sebab tanggal berapanya tuh? Besok terakhir nih saya ngisi ya di Nikmatnya Sedekah. Yang minggu depannya itu saya minta pada Allah izinnya biar Syekh Ali yang ngajar kita Selasa Rebo gantian. Selasa Rebo ini saya, Selasa Rebo yang akan datang Syekh Ali insyaallah. Sebab saya atas izin Allah akan berangkat ke Pontianak dan keliling Kalimantan Barat untuk meresmikan rumah-rumah tahfiz yang ada di sana. Nah, jadi karena besok terakhir saya coba bahas tentang fadilah-fadilah bulan suci Ramadan dan apa yang harus kita lakukan. Termasuk saya mengingatkan kepada pemirsa yang udah niat sedekah di bulan suci Ramadan. Kalau menurut saya mah begitu ya, lebih baik kagak usah nunggu bulan suci Ramadan. Insya Allah lah niatnya udah nyampe. Kan kita nabung nih, ada orang yang nabung gitu ya.
kita celengannya ditebok di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan emang pahalanya Masya Allah. Jadi kalau sedekah di hari biasa tuh gini, kita sedekah 1 juta. Itu langsung dikali 10. Atau dikali 700. Tapi kalau di bulan suci Ramadan nggak begitu. Sedekah 1 juta dikali 1000 dulu. Habis dikali 1000 baru dikali 10. Masya Allah kan. Karena itu orang suka nungguin. Ntar aja dah. Iya, termasuk yang pada niat-niat di tanah suci itu menurut saya juga. Karena belum tentu kita nyampe ke tanah suci gitu. Belum tentu kita nyampe ke bulan suci. Ya udah, begitu ada habisin aja. Insya Allah kan masih ada waktu nih menuju bulan suci Ramadan. Insya Allah ntar tuh duit ada lagi gitu. Sehingga kita bisa sedekah lain lagi di bulan suci Ramadan. Sedekah yang sekarang ini akan bisa mengantarkan kita nyampe umurnya di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Yang udah sedekah motor, siapa tahu bulan suci Ramadan bisa sedekah mobil. Bisa aja. Insya Allah, Allah namanya kok Allah. Terserah dia, ya, bukan kita gitu ya. Baik pemirsa, tentu yang ingin tahu perhitungan bulan suci Ramadan, awal-awal bulan itu seperti apa, kita belajar deh yuk hari ini, pagi ini bersama Kiai Haji Ahmad Misbah. Ya, insya Allah. Fathul Mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang hadir di sini dari Tegal, dari Banyumas, dan para pemirsa, hadani Allah wa iyyakum, berbicara untuk mengetahui awal Ramadan, kita harus mengkaji ayat 5 surah 10, yakni surah Yunus. Ayat 5 surah 10, yakni surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Huwa dia Allah allazi zat ja'ala yang menjadikan asyamsa matahari diyaan bersinar, wal qamara dan menjadikan bulan nuron bercahaya, wa qaddarahu dia menetapkannya manazila tempat-tempatnya. Manazil ini menurut satu pendapat ada yang menyebutkan manazilul qamar sejumlah 28, ada yang menyebutkan manazil di sini adalah buruj atau zodiak yang 12. Tujuan utamanya lita'lamu supaya kamu mengetahui adadas sinina bilangan tahun wal hisab dan ilmu hisab. Ini jangan salah sebut. Kalau ilmu hisab malah bahaya. Tukang ngisep sih. Iya. Jangan salah sebut kalau ilmu hisab adalah ilmu perhitungan, tapi kalau ilmu hisab adalah ilmu perokokan. Nah, di sini ayat ini membawa kita supaya kita memahami ilmu perhitungan untuk awal bulan, akhir bulan. Kalau kita tinjau dari bahasa lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan tahun. Bilangan tahun dulu pernah saya jelaskan, lahirnya tahun dari lafal Allah yang sejumlah 360 hari. Untuk lebih rincinya memang harus menggunakan ilmu falak qot'i. Falak qot'i ini dulu dirangkum, dibikin oleh Ulu Ghibik As-Samarqandi, yang insya Allah sudah ditinggalkan dalam waktu 577 tahun. Beliau wafat tahun 854. Yang membikin metode ilmu falak ini namanya Ulu Ghibik As-Samarqandi.
Ulugi itu artinya al-azim, big artinya al-amir, ini bahasa Turki. Beliau merancang hitungan ini, metode ini yang disebut al-harokah. Al-harokah itu metode untuk menghitung bulan dalam 1 tahun. Itu disebut al-harokah. Insya Allah karyanya Syekh Mansur Betawi itu wujudnya bahasa Arab tapi sudah tak bahasa Indonesia kan seperti ini. Sudah tak bahasa Indonesia kan. Nah ini disebut al-harokah. Al-harokah artinya untuk menghitung atau metode untuk menghitung. Di balik al-harokah ini ada 5 istilah. Ada yang disebut alamah. Alamah itu tanda atau di mana kita akan menemukan kumpulnya matahari dan bulan. Itu disebut alamah. Yang kedua al-hissoh. Hissoh itu lebarnya permukaan bulan. Itu hissoh namanya. Kemudian al-khossoh, yang ketiga al-khossoh. Al-khossoh itu artinya di mana bulan menempat. Dan al-markas, tempat matahari. Al-auj, titik tertinggi matahari dari bumi. Ada 5 istilah dalam ilmu falak ini. Ya pemirsa, sebelum Kiai lebih lanjut menjelaskan, emang ini ada yang Masya Allah nih. Ya, bumi kita ini kan menempati satu galaksi ya. Namanya galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda ini isinya bumi seperti isinya galaksi Andromeda ya, yang seperti bumi ini ada lebih kurang 250 miliar planet. Kita ngider aja satu planet ini seumur hidup, kayaknya nggak cukup. Ini ada 250 miliar planet seperti bumi. Bahkan ada yang jutaan kali besarnya lebih daripada bumi. Sedangkan galaksi Andromeda sendiri, ya dengan matahari sebagai pusatnya, itu hanya satu dari 250 miliar galaksi seperti galaksi Andromeda. Nah, yang punya jagat ini udah memberikan titik-titik koordinat sehingga kita bisa ngitung. Di Al-Quran ada bahwa misalkan satu harinya menurut Allah itu ukurannya bisa ka'alfisanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Ternyata benar, sebab kita ngiderin matahari ya kan 24 jam tuh ya, kemudian ngelilingi lagi tuh si galaksi ini perlu 365 harian kira-kira. Tapi ada satu planet yang untuk muternya itu perlu perjalanan sampai hitungannya memang 10, 100 sampai 1000 tahun untuk dia muter tuh. Ada planet yang kita umurnya udah setahun, tapi itu planet baru kita udah 35 tahun, dia baru setahun. Kayak planet Jupiter tuh. Itu kita udah muter 35 kali, 35 tahun. Ini si planet yang satu ini baru 1 tahun. Masya Allah. Nah, menyingkap rahasia itu ternyata ada ilmu yang tidak mahal. Ilmunya namanya ilmu falakiyah. Jadi Masya Allah nih, ilmu ngitung posisinya sholat jam berapa, menitnya jam berapa, ya, jatuhnya di mana. Ah, ini ada. Silakan saya terusin. Ya, kita teruskan untuk ngitung awal Ramadan tahun 1431. Di karya Syekh Mansur Betawi ini menjelaskan jika kita mau menghitung Ramadan tahun ini, maka kita harus menghitung bulan sebelumnya, yakni bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kalau jatuh menurut hitungan ini, insya Allah nisfu Sya'ban nanti malam. Nisfu Sya'ban nanti malam kalau hitungan Al-Mansuriyah, yakni menurut Sulam Munayyirin. Kalau hitungannya nanti malam itu baru nisfu Sya'ban, maka kita hitung untuk bulan Ramadan tahun ini
awal hitungan dari tahun majmu'ah. Tahun majmu'ah itu tahun secara global. Tahun secara global, kemudian nanti ada tahun mabsutoh. Tahun mabsutoh itu tahun satuan. Tahun majmu'ah jumlahnya ada 10, tahun mabsutoh satuan ya. Jadi hitungan ini memang pelik. Kalau ngajinya seperti ini ditanggung tidak paham. Kalau ngajinya seperti ini ditanggung tidak paham. Tapi kalau ngajinya ada penjelasannya, dipakai tutor yang apa istilahnya yang ahli, kemudian metodenya harus telaten. Sebab hitungan falak itu enggak sama dengan apa matematika biasa. Baik Kiai, ini ada yang mau lewat lagi nih. Ya, maaf ya pemirsa, kan TV-nya bukan punya kita, ya. Nah, alhamdulillah. Ya silakan yang mau lewat dulu deh. Ya pemirsa, ada memang ilmu-ilmu yang udah semakin langka di Indonesia ini. Ya, ilmu mawaris. Waduh, ini padahal persoalan yang Masya Allah. Setiap orang udah pasti meninggal. Dan ternyata biang keladi ribut antara keluarga juga persoalan mawaris kan. Tapi ilmu yang fardu kifayah ini Masya Allah nih. Ilmu mandiin jenazah, juga ini udah hampir hilang juga ini ilmu. Ribet bener kayaknya kalau mati ini. Kita nyarinya tuh bisa setengah hari itu nyari yang akhirnya kita mengimport dari kampung lain kadang-kadang ya. Makanya saya alhamdulillah banyak majelis ulama juga bikin pelatihan-pelatihan kayak gini ya, mawaris-mawaris yang populer, modern, kira-kira yang sederhana-sederhana yang tidak sampai perhitungan kekalalah atau segala macam. Terus ilmu apalagi yang kira-kira udah jarang nih. Ya, ilmu zakat juga itu juga satu ilmu yang harusnya kita sendiri tahu hitung-hitungannya, kita jadi nggak ngerti. Akhirnya karena tidak ngerti sama rata semua 2,5% gitu. Padahal tidak begitu, ada yang sekian, ada yang sekian, Masya Allah. Alhamdulillah Indonesia ini masih banyak ulama, jadi masih bisa dirujuk fatwanya. Nah termasuk ilmu yang langka lagi adalah ilmu falak. Padahal ilmu falak ini Pak, ini ilmu yang penting banget. Kayak kita nih, kita ngadep nih sama bos ya kira-kira ya. Terus atas si bos, oke kita janjian nih di Sudirman. Jamnya jam 10 tepat. Nah ilmu falak ini untuk mengetahui kita jam berapa nih janjian sama yang Maha Kuasa. Menitnya, detiknya dihitung. Awal bulan berganti bulan, di mana bulan setiap bulan tuh ada kewajiban-kewajiban apa, termasuk Dzulhijjah nanti. Dan sebagainya. Nanti kita coba lihat terusan lanjutan dari Kiai Misbah. Silakan. Kita lanjutkan. Hitungan falak ini enggak seperti matematika umum. Di dalam falak ada istilah yang disebut dakikoh. Disingkat menjadi koh. Ada istilah darojah disingkat menjadi jah. Ada istilah jim. Jim itu dari kepanjangan buruj, itu di dalam istilah ilmu falak. Ada istilah kepanjangannya sa'ah, jam. Ada istilah lagi mim, kepanjangannya adalah yaum. Jadi hitungan falak itu tidak lepas dari yang namanya sa'ah, yaum, darjah, kemudian dakikoh. 4 yang dihitung di dalam ilmu falak. 4 tuh jelasin pakai bahasa Indonesia Ustaz. Ini orang ini semua nih, orang luar negeri semua nih. Iya. Sa'ah ape, yaum ape gitu. Iya. Koh itu kepanjangannya dakikoh, artinya menit. Menit itu 60 kan? Iya, 60 untuk 1 jam. Oh 60 menit 1 ya, jam. 60 untuk 1 detik berarti 60 detik ya. Dalam 60 ini jika 60 kali 6 maka di situ akan menemukan 1 jam. Dari 60 sawadis sama dengan 1 khawamis, 60 khawamis sama dengan 1 rawabi, 60 rawabi sama dengan 1 sawani, sawalis,
60 sawalis 60 detik sama dengan 60 60 sawani 60 sawalis 60 detik sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 jam. Ini hitungan dari lafal Allah. Jadi memang istilahnya saya belum paham untuk istilah Latinnya. Kita kenal jam, menit, detik. Setelah itu kenalnya sawani, rawabi, sawalis, rawabi, dan khamis. Kita kenalnya hanya itu. Belum bisa menemukan orang kita itu. Kita baru mengenal tadi sawani, sawalis, rawabi, dan khamis. Lakoh ini dakikoh adalah 60 menit rumusnya. Jika ada hitungan, contoh misalkan tahun ini yang dihitung berarti tahun puluhan ya, 1430. Tahun satuannya berarti tahun 1. Itu harus dicari dari jadwalnya. Jadwal yang sudah dibikin oleh Ulu Ribik yang dirangkum oleh Syekh Mansur Betawi. Dan kebetulan beliau ini adalah cicitnya, ya Ustaz. Buyut. Ustaz. Buyut. Insya Allah beliau juga ahli. Kalau orang Jakarta bukan Syekh kali. Kalau orang Jakarta guru. Sebutnya Guru Mansur. Gitu. Iya. Ya, kalau saya orang Arab ya. Saya Ali, nah pantas tuh. Ya. Saya Mansur kayaknya kurang ini ya. Saya memang ada sebutan Hadratus Syekh ada, tapi di kita umumnya di orang Betawi kita nyebutnya Tuan Guru gitu. Hampir sama kayak di Kalimantan gitu. Ada sebagian yang pakai Hadratus Syekh ada, tapi kita makainya Tuan Guru. Ya, mohon maaf, saya menyebutnya Syekh Mansur memang tertulis di sini. Syekh Mansur Betawi. Syekh Mansur itu di sini sebagai pembikin ya, atau pembikin metode ini yang dikumpulkan oleh Ulu Ribik As-Samarqandi dibahasa Arabkan. Dulu bahasanya Turki, setelah dikumpulkan oleh Syekh Mansur Betawi, Syekh Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri Al-Batawi, betul Ustaz. Jadi dikumpulkan dengan bahasa Arab. Kemudian dipraktekkan kepada kita semua yang ingin ngaji. Termasuk tadi rumus dakikoh. Dakikoh 60 artinya menit ya. Kemudian jah kepanjangannya darjah itu 30 kalau di dalam ilmu falak. Baik ini. Kiai, mungkin langsung ke jemaah nih pengen tahu nih. Apa pasal kok kelihatannya suka ada perbedaan antara perhitungan falakiyah dengan hisab. Sehingga kadang-kadang kok pemerintah terasanya kok jadi beda dengan kita-kita. Itu letaknya di mana itu? Nah, mohon maaf memang di awal saya nggak menjelaskan tentang ilmu falak. Dalam mempelajari ilmu falak itu ada 4 hukum. Hukum wajib, kita mempelajari hukum ilmu falak wajib hukumnya yang disebut falak mikot namanya. Falak mikot itu falak yang untuk mengetahui waktu sholat. Itu namanya falak mikot. Kemudian ada falak hilal. Nah, falak hilal ini untuk mengetahui awal bulan. Seperti yang kita pelajari ini. Kemudian falak nasib. Falak nasib, nah itu hukumnya diperbolehkan ya. Kalau falak hilal malah dimakruhkan Ustaz hukumnya. Kalau falak nasib disunahkan. Lah yang diharamkan adalah falak yang kaitannya ramal. Itu haram. Jadi ada 4 hukum di dalam memahami atau mempelajari ilmu falak. Untuk perbedaan, memang yang jadi beda adalah tulul balad wa arduhu, bujur lintang suatu daerah. Itu yang menjadikan perbedaan. Kalau untuk daerah Brebes, wuku'ul ijtima itu nanti di hari Selasa. Jam 4 lebih 21 menit 24 detik. Ini untuk daerah Brebes. Kalau untuk Jakarta jam 12 siang. Wukul ijtima untuk daerah Jakarta pada hari Selasa jam 19. Jam 19 itu cara ngitungnya bukan dari jam 12. Kalau jam 12 itu Arabiyun WIB. Kalau kita umat Islam itu dari jam 6 sore. Itu maksudnya 10 itu 10 Agustus ya. Jadi wukulul ijtima'nya
Kalau untuk Jakarta tanggal 10 Agustus. Sehingga nanti terjadinya bulan suci Ramadan secara hitungan falakiyah insya Allah jatuh tanggal 11 Agustus ya. Begitu Ustaz ya? Iya. Sebelumnya ada telepon mau masuk ya? Ya silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Iya Pak Ustadz, Ibu Riana, saya dari Bekasi. Iya Ibu Riana. Iya terima kasih Pak Ustadz Misbah. Saya mau tanya, sedikit yang saya ketahui itu kan kalau di Al-Quran kan dikatakan perhitungan kita itu, halo? Iya iya didengar. Itu kan berdasarkan tergelincirnya matahari. Lalu maaf aja, pemerintah kan pastinya sudah mempunyai jajaran gitu ya, khususnya Departemen Agama gitu ya. Itu dengan teknologi yang sudah cukup baik begitu. Nah, apakah tidak ini akan menjadi sumber perbedaan atau kericuhan gitu? Karena kan kita lebih baik berpatokan kepada pemerintah saja begitu. Buktinya kita dengan Arab sekian jam gitu ya. Bisa kita satukan. Nah, kalau barusan seperti Ustadz Misbah bilang orang mana tadi sekian sudah jam berapa, orang Jakarta jam berapa begitu. Baik, makasih. Mohon di baik ya. Makanya di sini kan harus dijelaskan. Ini kan tidak ada pembelaan terhadap ilmu falak. Seakan-akan ilmu falak ini kita bertentangan dengan ru'yah, bertentangan dengan teknologi. Padahal di kitab ini saja nanti Ustadz Misbah yang akan lebih menjelaskan bagaimana kitab ini menjelaskan. Ketika kemudian ketinggian bulan, ketinggian derajatnya ini di atas sekian, ulama ini sangat arif sekali. Beliau mengatakan bahwa ya farrois ahakun, pemerintah lebih berhak menentukan. Jadi kita orang yang punya ilmu aja, enggak. Yang teriak-teriak itu kan kagak punya ilmu. Yang begini-begitu tuh orang yang kagak tahu apa-apa, dia nggak ngerti hitungannya, dia nggak apa, main jegar-jegar aja. Padahal yang punya ilmu aja mengatakan farrois ahakun. Tapi kalau bagaimana? Kan ada hitungannya gitu. Nah di sini, nah nyatanya Ibu Riana yang dirahmati Allah, sesimpel apa yang memang saya sebagai turunan dari Guru Mansur aja melihat misalkan begini. Ketika menentukan gerhana matahari dan bulan, habis anggaran kita nih. Miliaran buat beli alat yang nggak keruan, judulnya dipakai cuma sesekali kadang-kadang. Sedangkan ilmu falak kayak begini, ngitung di kamar aja udah bisa tahu gerhana matahari jatuhnya kapan, gerhana bulan jatuhnya kapan, agak ribet urusannya. Nggak ada semua pertentangan. Yang bikin pertentangan itu kita nih masyarakat. Ya, bagaimana nanti Ustadz coba akan menjelaskan kearifan para ulama-ulama salafus saleh yang memang tidak mengedepankan ribut, melainkan mengedepankan islah. Justru ini ditunjukkan sama saya berinisiatif mengundang Kiai Misbah untuk menunjukkan bahwa ternyata subhanallah perbedaan umatku itu rahmat. Dan terjadi betul. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu rahmat. Nah, silakan Kiai menjelaskan. Ya. Memang betul sekali apa yang dipertanyakan oleh Ibu tadi. Khilafiyah itu senantiasa ada. Sebab khilafiyah itu sendiri ada rahmah, ada nikmah. Nikmah dengan nikmah beda Ustaz. Kalau nikmah itu adalah kelezatan yang akibatnya siksa. Kalau nikmah, kelezatan yang akibatnya bahagia. Nah, di sini rahmah untuk khilafiyah ini terjadi dalam falak. Memang dari urdul balad, watuluha, bujur lintang, suatu daerah. Bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan ini? Setiap penulis atau setiap pakar falak ini tidak pernah menentukan bahwa harus hari ini terjadi wuku'ul ijtima. Itu tidak. Jika ketinggian darjah itu kurang dari 6, di akhir kitab ini khilafiyah, sebagian ulama mengatakan kalau kurang dari 9 darjah, maka ru'yah tidak bisa ditemukan. Kurang dari 7 darjah tidak bisa ditemukan. Dan yang paling rendah itu 6 darjah. Jika ketinggian
bulan sampai 6 darjah di sini terjadi khilafiyah, apalagi kurang. Lah, ketinggian hilal di tahun ini itu sebagian pendapat ada yang mengatakan 4 darjah. 4 darjah itu kan berarti kurang dari 6. Kalau kurang dari 6, maka di situ terjadi khilafiyah. Apa masalahnya? Khilafiyah ini terjadi karena ru'yah tidak bisa ditemukan. Adamu imkani ru'yah. Padahal yang namanya ru'yah itu memang jelas dalilnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu sya'bana salatina. Ya, sumu berpuasalah kamu li ru'yatihi karena melihat ru'yahnya, wa aftiru dan berbuka puasalah kamu li ru'yatihi karena melihat ru'yahnya, fa in humma alaikum apabila kamu terhalang awan, fa akmilu maka sempurnakanlah Sya'ban, bulan Sya'ban salatina 30 hari. Lah ini termasuknya takmilah nanti. Terjadi khilafiyah karena kurang dari 6 darjah, maka Farois ahakku. Ya, yang itulah. Berhak menentukan bukan kita, bukan ahli falak, tapi pemerintah. Jadi inilah ya yang saya sebut kearifan. Jadi saya sebagai turunan yang langka untuk urusan falak gitu loh. Karena saya ngelihat gitu, yang pada nggak tahu ini yang pada ribut itu. Kita sebagai keluarga besar dari Al-Mansuriyah saja, yuk kita kadang-kadang ya mengikuti kalau memang aturan seperti itu, kita faroisu ahakun. Kita ikut pemerintah punya. Subhanallah, indah betul. Bahwa kita tidak memandang sesuatu ini harus terjadi seperti itu. Kita juga sebagai turunan-turunan yang memang, alhamdulillah kami ya turunan yang menganggap bahwa falak ini bisa menembus soal matahari dan lain-lain. Tetap kita bilang, oke, kalau memang sekarang ini ada alat yang bisa melihat bulan apa segala macam kan. Istilahnya teknologi make your life easy. Teknologi bisa membuat kita jadi mudah. Tapi kan tidak ada salahnya. Ternyata hitungan ini sudah bertahan sekian ratus tahun lamanya. Sekian abad loh. Nah, terus mau dipinggirin lagi. Ini ya saya ngasih tahu ya, bukan saya berarti ngebela ilmu ini. Ya ntar iklan sebentar, gue ngejelasin dulu. Ya, ini ada iklan katanya mau lewat, tanggung deh dikit ya. Ini dulu waktu saya kecil, ilmu falakiyah Al-Mansuriyah ini disebut Pak. Seingat saya sampai tahun sekian lah sebelum ada TV swasta. Waktu itu masih disebut sama Menteri Agama menjelang penetapan awal Ramadan dan penetapan awal Syawal. Tapi lama-lama orang-orang yang kekinian, yang teknologi minded, itu mulai meninggalkan ini. Nah maksud saya ilmu-ilmu yang begini ini Islamic heritage yang harus kemudian bukan ditinggalkan tapi dikombine. Bisa nggak nih ilmu-ilmu lama ini kemudian tidak tergusur dengan kehadiran teknologi yang ternyata saya bilang orang pada ribut begini, saya pada saat gerhana matahari, gerhana bulan saya tungguin gitu. Saya melompat-lompat waktu kecil Pak, bukan sekarang. Subhanallah saya bilang, hitungan kalender keluarga bener gitu. Dari mana dia taunya orang dia ngitungnya di kamar aja. Suatu hari ada seorang pemerintah lah, tuh nanya sama Guru Mansur. Ini cerita nenek saya lah. Guru, emang udah ngelihat bulan? Udah dia bilang. Kapan? Tadi barusan di kamar. Gue lihat bulan di kamar, gue menghitungnya di atas kertas gitu. Tapi ternyata subhanallah. Nah giliran hitung-hitungan jam sholat, itu ngikut siapa? Ngumumin kagak tuh pemerintah? Kan kita hitung-hitungan sholat, jam-jamnya, kan kita berkontribusi nih. Kita berkontribusi, ngurusin letak kiblat juga begini, begitu. Nah sekarang kan lagi rame lagi, begitu rame situ bingung. Nah kita baru ngetek awal nih, ngejelasin. Supaya ntar kita pada kagak bingung. Tapi yang hebat saya lihat, baik dari sisi ulama fikih, ya, ulama, ya fikih imam mazhab saja tidak seperti kita nih pengikutnya. Kita main gotong-gotongan. Padahal imam mazhabnya sendiri tidak mengatakan pendapat saya yang lebih benar, tidak. Dia hanya mengatakan ini loh pendapat saya. Menurut pendapat yang ono begini, pendapat ini begitu, anu begini, seperti itu.
Nah ternyata di ilmu falak pun ada seperti itu. Bagaimana ketika kita sudah mencapai pada hitungan tertentu, kita menyerahkan kepada pemerintah, monggo pemerintah kemudian bikin peraturannya. Kita ngikutin begitu ya. Silakan iklannya mau lewat sekarang, lewat dah. Ngomong ya, maksud saya tuh galaksi Bima Sakti, bukan Andromeda. Andromeda tuh salah satu bintang di galaksi Bima Sakti ya. Terima kasih kepada sahabat Zul yang sudah mengoreksi. Bahkan beliau membuka ensiklopedia Indonesia halaman 213 dan Oxford Ensiklopedia Pelajaran Indonesia halaman 34. Galaksi Andromeda adalah sebuah tata bintang terdekat di galaksi Bima Sakti kita. Ya jadi galaksi Andromeda bukan galaksi kita ini galaksi Bima Sakti ya. Sorry tadi saya salah ngomong. Ya jauhnya 2,2 juta tahun cahaya dari bumi. Wow ya. Jauhnya 2,2 juta tahun cahaya dari bumi. Nah Allah yang punya seluruh galaksi, mau Bima Sakti kayak mau Andromeda kayak ya enggak? Itu ternyata turun di tengah malam, nyamperin kita punya kamar. Nawarin modal buat yang pengen modal. Nawarin lunas utang buat yang punya utang. Nawarin pekerjaan yang buat belum bekerja. Nawarin sehat buat yang sakit. Nawarin yang haji buat yang belum pergi. Nawarin kaya buat yang miskin. Nawarin ampunan buat yang berdosa. Nah Allah yang punya semua galaksi turun. Kita yang disamperin molor. Nah ya sebelum ke Misbah ini nanti menutup dengan hikmah apa sih di balik ilmu mawaris, ilmu falak, ilmu-ilmu yang kelihatannya udah ketinggalan zaman kan katanya kelihatannya nih. Nyatanya kan orang begitu meninggal tetap aja butuh ilmu mawaris. Ya, perhitungan-perhitungan sholat tetap butuh ilmu falak. Masa kita tiap jam ngitung, ngeliat, neropong. Ya kita naruh tiang kan enggak, kita yang paling gampang kita ngitung jatuh-jatuhnya menit jam berapa. Silakan buat pemirsa ada yang mau bertanya yang hadir di Masjid Anida. Ya, Ustadz Albar mana nih? Mana Ustadz Albar? Ya Ibu silakan berdiri. Ya. Udah megang yang ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Rosmalina dari Kormo Baligoh Istiqlal. Istiqlal. Ya. Saya mau bertanya tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwa diharamkan seseorang yang berpuasa apabila sudah melihat atau mendengar takbir. Saya mohon penjelasannya. Hadis itu apa harus dilaksanakan atau tidak? Sementara di Indonesia ini untuk Lebaran itu tidak kompak ya. Mohon Pak Ustadz untuk menjelaskannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang tadi dikatakan. Yang dimaksud dengan wa ulil amri minkum itu adalah taatilah pimpinanmu. Dalam hal ini siapa yang dimaksud dengan pimpinanmu? Pasti pemerintah ya. Tapi pada faktanya di dalam masyarakat ini banyak yang tidak mengikuti ulil amri. Mohon penjelasannya. Sekian pertanyaannya. Pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kiai Misbah jawab. Dalam hadis itu memang disebutkan jika kita sudah takbir, ini memang tidak diperbolehkan puasa, haram hukumnya. Bagaimana terjadi khilafiyah? Nah itu tadi kan khilafiyah ini kan ya, khilafu ummati rahmah. Mestinya kalau pemerintah itu sudah memutuskan hari ini, ya ikut mestinya kan. Kita itu harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum ini kayak apapun pemerintahan kita. Walaupun pemerintahan itu misalkan tidak tahu tentang ilmu falak. Tapi di dalam pemerintahan itu kan banyak orang yang ahli falak. Insya Allah lebih banyak yang ahli falak di dalam pemerintahan itu. Daripada kita individu seperti ini. Di sana ada ketentuan yang disebut ru'yah. Ru'yah itu bisa ditemukan atau tidak, itu melalui hitungan falak dulu. Dalam falak itu imkan ru'yah amla. Bisa ru'yah atau tidak. Kalau ru'yah ini tidak bisa ditentukan, tidak bisa ditemukan, maka pemerintah itu yang berhak menentukan. Dan itulah yang mestinya kita ikuti.
bukan oknum ulama menolak keputusan pemerintah mestinya. Tapi justru kita harus ikut keputusan pemerintah. Supaya tidak ada khilafiyah. Khilafiyah ini kan menjadikan umat bingung jadinya. Ada yang hari ini, ada yang hari esok. Ini sebetulnya bagaimana? Sebetulnya memperlihatkan hikmah perbedaan, akan tetapi membingungkan masyarakat. Kalau kita bisa mengikuti apa yang menjadi keputusan umaro dari keputusan ahli falak dengan adanya ru'yah ditemukan atau tidak, maka tidak terjadi yang namanya beda pendapat. Insya Allah. Wa ulil amri minkum, bahasa wa ulil amri minkum berarti wa ulil amri dan yang mendapatkan hak untuk memerintah. Ulu itu artinya memiliki, sohib bimakna sohib kalau dalam ilmu nahwu itu. Yang berhak memerintah. Kalau berhak memerintah di sini berarti apa? Berhak menentukan pula apa yang menjadi ketentuan hukum yang ada di negara itu sendiri. Ya ini kalau berbicara hitung-hitungan kayak ini memang ya sekilas bisa dijelaskan ini ya. Untuk al-auj itu artinya titik. Mohon maaf ini tadi pertanyaan udah selesai ya Bu? Belum. Satu lagi apa? Satu lagi tentang Lebaran tadi. Di Indonesia ini ada sebuah hadis mengatakan bahwa haram hukumnya puasa apabila sudah ada yang Lebaran. Sementara di Indonesia ada 1, 2, 3 yang Lebaran sebelum pemerintah. Iya. Itu tadi sebetulnya sudah tak jelaskan tentang khilafiyah Bu. Tentang khilafiyah. Kenapa kita harus terjadi khilafiyah? Mestinya yang ahli falak saja mengatakan fal ahak, fal aula arois, yang berhak menentukan untuk adanya id dan adanya awal Ramadan itu pemerintah. Ya, saya mengenal pemerintah sebagai orang yang tidak memutuskan sendiri. Pemerintah dalam hari ini misalkan CQ Menteri Agama. Menteri Agama tentu dalam penetapan isbat itu, ya, itu dia mengundang ahli-ahli lalu merumuskan dan mengambil sesuai dengan kebijaksanaan. Inilah yang diumumkan kepada rakyatnya. Lah rakyatnya mengambil posisi mengikuti pemerintah. Sebenarnya sih tidak ada yang bertentangan harusnya gitu. Terus bagaimana dengan yang berbeda? Ibu ngambil pemerintah. Kalau pemerintah misalkan hari Rebo nih, misalkan Lebaran nih Rebo, ya, tapi ada yang Lebaran duluan hari Selasa. Ya nggak apa-apa istilahnya meneruskan puasa karena pemerintahnya Rebo, yang nggak boleh di Kemisnya. Hadis itu harus diimplementasikan seperti itu kira-kira. Kalau perbedaan-perbedaan yang sesama kita yang bukan pemerintah, nah itu mah jangan dipikirin. Ya mesti kita pikirin kalau pemerintah udah jatuh misalkan tanggal sekian, lalu udah kedengeran nih beduk yang dari pemerintah, takbir yang dari pemerintah. Nah kita jangan puasa besoknya kira-kira gitu. Ya, ini untuk persoalan kita kebangsaan. Ya, tapi memang bahwa ilmu ini saya bilang satu disiplin ilmu yang insya Allah mudah-mudahan tidak akan lekang selamanya karena emang ini dibutuhkan. Mudah-mudahan para pemirsa dengan dihadirkannya Kiai Ahmad Misbah dan membawa kitab yang umurnya sudah ratusan tahun dari sejak zaman Ulu Bek itu sampai kemudian yang zaman kontemporer abad 19. Ini kan sebenarnya Guru Mansur ini hidupnya abad 18 dan 19 pertengahan. Ya, ini tidak mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang membingungkan malah. Justru kita mau menegaskan, ternyata ahli hisab itu punya kearifan yang Masya Allah. Ketika menurut perhitungannya bulan tidak bisa ketinggian derajat itu di atas misalkan di bawah 6 derajat saya, itu kita menyerahkan kepada pemerintah untuk diambil keputusannya. Dan rata-rata yang begitu emang nggak pernah bohong. Rata-rata yang begitu tuh pasti memang sama dan beda. Nah ketika sama dan beda ini persoalan mana yang diambil. Tapi ketika sudah ditetapkan itu yang diikuti. Gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang bermanfaat.
Dan Kiai Ahmad Misbah insya Allah punya materi yang 2 jam ya Ustaz ya. Ya insya Allah. Ini yang 2 jam ini bisa, nah ini dia. Ini aplikasi Sulamun Nairain karya Guru Mansur ya, Syekh Mansur Betawi. Yang dalam 2 jam insya Allah mudah-mudahan kalau dipelajari bisa. Saya pribadi belajar ini tahunan. Kiai ngajarin dalam 2 jam bisa, alhamdulillah subhanallah. Emang sekarang nih ilmu ini lebih masya Allah. Dulu orang untuk jadi entrepreneur mesti belasan tahun, puluhan tahun. Sekarang ngikut workshop 1-2 jam udah jadi entrepreneur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, barangkali ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita balik ke pembahasan persiapan Ramadan? Iya. Sedikit saya tambahkan tadi tentang apa? Tentang 2 jam ini ya. Kalau asli kitabnya itu tulisannya kecil-kecil, rumus bahasanya Arab. Kita nggak akan paham. Nah dari situ saya tuliskan dengan angka Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian tak bimbing. Jadi insya Allah dengan tulisan yang sudah bahasa Indonesia semua dalam 2 jam insya Allah bisa. Dibantu alat hitung, apa kalkulator, apa-apa. Insya Allah itu cepat. Dalam 2 jam, dan itu bukan hanya 1-2 orang. Saya sering membantu yang ingin pinter falak hilal. Kemudian saya tantang, saya istilahnya saya musyawarah bareng. Kemudian disesuaikan dengan kitab Sulamun Nairain, alhamdulillah pulang dalam 2 jam sudah bisa. Nah. Insya Allah mudah-mudahan banyak hal ya di panggung ini, bukan panggung Yusuf Mansur saja, tapi panggung siapa yang memang kita bisa menimba ilmunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada lagi ilmu yang alhamdulillah udah berkembang Ustadz. Ya, ini ilmu marawis ya. Kan tadi mawaris tuh. Nah, yang satu ilmu marawis. Ini anak-anak itu pada demen gitu. Bagus Pak, daripada gunjreng-gunjreng gak keruan, ya mendingan marawis tuh. Dia baca salawat, dia ngaji, dia berselawat kepada Nabi begitu ya. Baik, kita komersial break dulu. Insya Allah sehabis ini yang tadi saya lihat pemirsa sudah ada yang berdiri-berdiri, silakan aja ambil bagian ke tengah, nanti bertanya kepada saya atau Kiai Misbah. Terima kasih, ya silakan yang mau lewat dulu. Ya, pemirsa, kita belum membahas tentang fadilah Ramadannya, baru besok akhir Rebo. Insya Allah kalau Allah kasih kita umur dan kesehatan ya. Ya sebelum itu baik, ada yang mau bertanya dari ibu-ibu, silakan. Ya udah silakan berdiri. Pinjem mic-nya tuh. Udah naik ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Arum Fudiroh, juga dari Korps Mubalighah Nasional Masjid Istiqlal. Subhanallah. Ya, yang kami hormati Bapak Kiai Misbah maupun Bapak Kiai Yusuf Mansur yang kami muliakan. Saya akan menanyakan satu hal tadi yang disebutkan Pak Kiai Yusuf Mansur dan Pak Kiai Misbah, yaitu tentang ilmu hisab dan ru'yah. Kalau ilmu hisab kan tadi disebutkan jadi ilmu perhitungan apabila tidak berhasil dari ru'yah, kemudian puasa melanjutkan ya, Sa'ban ya? 30. Dipersingkat pertanyaannya. Ya. Tapi yang kami tanyakan, apabila nanti hasil ru'yah, kalau ru'yah itu kan bisa melihat bulan di kaki langit ya, kemudian itu sudah dinyatakan tanggal 1, kita boleh berpuasa itu. Tapi misalnya di kota suci Mekah gitu, di sana sudah mengetahui bulan di kaki langit. Saya kira gini aja, karena waktunya udah mepet. Waktunya begini, untuk yang tanah suci, mak jangan dipikirin dah Indonesia aja nih. Ya, kita ngelihat pemerintah Indonesia kapan? Ya, nanti ikutin pemerintah aja gitu ya. Oh ya gitu. Ya udah. Ya, Ibu Matalata yang dari Makassar coba silakan. Penjabarannya nanti tolong di itu. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Iya. Ya, Ibu dari Makassar silakan. Ayo cepat berdiri. Yang kedua Pak, sampai kapan waktunya kita melakukan? Yang kedua Pak, yang saya mau tanyakan. Apa yang kedua, yang satu aja belum? Oh, ya, yang saya mau tanyakan Pak, yang satu ialah amalan-amalan apa yang kita harus lakukan selain sholat duha, sholat tahajud,
puasa Senin Kamis, baca Al-Quran di bulan Syaban ini dengan bulan Ramadan nanti. Oh siap, baik, makasih. Udah satu aja ya, satu aja, waktunya habis. Terima kasih. Makasih. Amalan-amalan apanya yang disebut sama ibu tadi udah banyak banget itu. Ya udah, oh iya sedekahnya belum, benar. Duha udah disebut ya, baca Quran udah, sholat malam udah. Iya bu, tinggal sedekahnya dah, ya. Ya satu lagi boleh, ya tuh, udah tanggung berdiri-berdiri ya. Coba pinjam itu mic-nya. Mic-nya pinjam, ya silakan. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak mengurangi rasa hormat kami langsung. Iya. Ustadz yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kami dari Palu. Jauh-jauh dari Palu. 15 tahun lalu Pak Ustadz kami pernah undang ke Palu Pak Ustadz. 15 di tahun Palu, lalu. Sulawesi Tengah. 20 tahun lalu ya. Tua amat saya. Hah? 2005 maaf. Kami langsung pertanyaan. Iya. Ini kita kan berada di bulan Nisfu Sa'ban. Bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban. Semalam Nisfu Sa'ban. Kami berada dalam perjalanan untuk sholat maghrib yang dianjurkan membaca doa di Nisfu Sa'ban. Kami tidak berada di rumah atau di tempat. Jadi kami mengambil qasrah. Isya dulu baru maghrib. Apakah bisa dibaca doa Nisfu Sa'ban itu sudah sholat isya dan maghrib? Iya, boleh. Itu satu. Kami ini penggemar nikmatnya sedekah. Bertahun-tahun sejak Ustadz di TPI ini, kami mengikuti apa yang Ustadz sampaikan. Sedekah apapun kami telah menyampaikan. Olehnya itu, kemudahan yang apa disampaikan oleh Ustadz itu benar kami rasakan nikmatnya, betul-betul kami tidak pernah susah. Baik. Alhamdulillah. Itu pun ajakan daripada Ustadz kami untuk mengikuti umroh Ramadan. Kami juga alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk sama-sama Ustadz mengikuti umroh. Iya. Ketiga, Ustadz anak kami, cucu kami akan ikut sekolah. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan. Iya dah, udah tinggal 2 menit ya. Udah. Ya, beginilah pemirsa ya situasi di masjid tidak sama dengan situasi di pemirsa lihat. Kadang-kadang kalau saya kelewat itu ya emang maklum aja dah. Habis situasi kayak begini. Makanya saya bilang kalau nanti umpama kata TPI dijual gitu umpama ya. Kita beli aja, ya kita patungan. Biar bebas, mau nanya pelor boleh lah. Ya. Televisinya udah punya sendiri. Kalau sekarang mah kita udah alhamdulillah aja dah. Udah dikasih waktu buat ngaji, udah alhamdulillah. Kita doain TPI-nya, mudah-mudahan ya karyawannya makin naik gajinya, makin pada banyak sedekahnya. Satu demi satu diangkat sama Allah ke tanah suci ya di pergian haji. Terus acara nikmatnya sedekah yang nanti bulan puasa kagak ada, jangan pada kecewa. Ya, karena nanti gantinya banyak. Nanti saya akan muncul 5:30 tuh. Ada acara saya tuh 5:30. Terus 3 menit sebelum maghrib juga ada. Ya. Jadi jangan khawatir. Terus jam 3 sorenya juga ada Umi. Oh ya, Umi apa dah? Kurotun ya. Umi Kurotun insyaallah ada sama Kiai Cepot ya. Jam 3 sore. Banyak, insya Allah mudah-mudahan kita doain TPI ya, mudah-mudahan semakin memberikan warna islami. Kita doain ya, yang pada pakai jilbab nanti artis-artis, pakai jilbab selama-lamanya insya Allah. Ya, pakai jilbab jangan cuma order selama bulan suci Ramadan doang nih, ya mudah-mudahan seterusnya. Kita doain aja, pokoknya kita mah mikir yang baik-baik aja dah. Mudah-mudahan Allah berikan kita baik sangka kepada siapapun, karena kita pun pengen dibaik sangkain oleh orang lain. Kita berdoa dulu buat Kiai Misbah, buat Syekh Ali, dan buat semua alim ulama di seluruh tanah air, mudah-mudahan pada sehat badannya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan yang sehat walafiat, rizki banyak, ya, dan mudah-mudahan hati juga dikasih riang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang dari Palu, yang dari Makassar, yang dari Istiqlal, yang dari Banyumas, Tegal, dan dari IO, dari manapun. Mudah-mudahan
Allah pulangkan ibu dan bapak semua dalam keadaan yang selamat, sehat walafiat. Terima kasih banyak pemirsa. Demikian, mudah-mudahan kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.